Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya, salam penuh kasih dari Allah Tuhan Sang Semesta. Semoga sahabat semua dimanapun berada selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, di sini kembali bersama Kondes ingin mengulik seberapa besar rasa cinta dan sayangnya padamu. Ya, buat sahabat yang menanyakan atau bertanya-tanya dalam hati, semoga ini bisa menjadi clue atau gambaran ya, dan kemudian bisa dijadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke, kita akan mulai di sini ya. Gunakan sampel dan menebar kartunya, kemudian memaknai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah atau Tuhan menurut keyakinan sahabat semua. Oke. Dimulai dari sekarang. Yang sebelah sini adalah mewakili perasaan daripada dia, yang sebelah sini adalah sebagai klarifikasi. Kita akan mulai melihat atau mengulik perasaan dia. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa tidak, karena energi ditarik secara umum ya. Dimana sahabat menemukan video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, dan jangan dijeda kalau bisa agar energi sahabat tidak terputus ya. Oke. Fokus ya. Seberapa besar rasa cinta dan sayangnya padamu? Kita lihat perasaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ten of Cup, cinta sekali, berlimpah bahagia, tetapi dia dalam kesulitan saat ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu dimulai merasa kesulitan, terutama finansial. Kecewa juga dalam cinta terhadap kamu. Ini kita bicara tentang dia. Cintanya banyak, tapi dia tetap cinta sama kamu walaupun kecewa perasaannya. Dan saat ini yang dia lakukan lagi berjuang untuk memperbaiki perekonomian dan memperbaiki hatinya. Ya. Seberapa besar rasa cinta dan sayangnya padamu? Sayang sekali, cinta sekali. Tetapi dia saat ini lagi mengalami sebuah kesulitan finansial. Dan dia merasa kecewa terhadap cinta ini. Mungkin kamu merasa dia ada berubah. Sebetulnya dia berubah bukan karena cintanya ke kamu, tetapi karena dia dalam keadaan kesulitan baik secara finansial. Ya, seperti itu. Dan kalian berdilek dengan seseorang yang pernah berumah tangga atau bahkan mungkin masih punya rumah tangga. Saat ini dia kesulitan finansial. Kita lihat klarifikasinya. Seberapa besar rasa cinta dan sayangnya padamu? Bismillah. Tidak ada pilihan lain. Ada magician di sini, kekuatan alam. Saat ini yang dia lakukan atau dia rasakan adalah ragu-ragu untuk keuangan dia ya, untuk finansial dia. Dan dia juga agak ragu-ragu untuk perasaannya ya, dimana dia sisi lain harus memperbaiki keterpurukan finansialnya, sisi lain kamu yang selalu posesif, selalu ngontrol dia, selalu mencurigai dia mungkin ya, dan terlalu pengen tahu urusan dia ya.
membuat dia itu perasaannya itu sekarang menjadi tidak sesuai, tidak cocok gitu loh untuk cintanya. Ya, ada penawaran cinta. Dia tidak ada pilihan lain, cuman dia kecewa dengan mungkin ada pertengkaran, ada salah paham, atau karena kamu kurang diprioritaskan, ya. Jadi terjadi selalu kesalahpahaman, ya. Tetapi kalau ditanyakan perasaan, saya cinta banget, sayang banget, namun ada perasaan kecewa, ada perasaan kecewa yang pasti. Apalagi sekarang ditambah dia mempunyai sebuah masalah tentang kesulitan ekonomi, tentang keterpurukan ekonomi, dan dia saat ini tuh lagi berjuang, ya. Dia nggak ada pilihan lain, ya. Dia hanya cuma bisa bermohon semoga ada keajaiban, sebuah kekuatan agar dia ada peluang untuk bisa memperbaiki keterpurukan finansialnya, ya. Untuk cinta sekarang dia agak mengurangi potensi, ya, komunikasi sama kamu. Ini yang membuat kamu mungkin sedikit uring-uringan atau sedikit curiga, karena dia lebih condong ke permasalahan dia sendiri dan kurang memperhatikan kamu, mungkin seperti itu. Dan kamu merasa tidak diprioritaskan seperti itu, sehingga kamu curiga kalau dia menawarkan cinta yang lain seperti itu. Dia tidak melakukan itu karena dia sayang dan cinta sama kamu. Hati-hati, kalau nggak hati-hati hubungan ini akan benar-benar hancur, ya, akan benar-benar hancur karena kecurigaan, kerugian, karena posesif kamu yang tidak mengerti dia. Ini sebetulnya dia sangat mengerti kamu, tapi kamu tidak mengerti dia, seperti itu. Saat ini yang dia rasakan kesulitan finansial, dan dia harus memperbaiki keterpurukan ini karena dia mempunyai keluarga, seperti itu. Dan dia saat ini lagi berjuang, ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kamu, kenapa dia berlaku tidak seperti dulu lagi, tidak sayang lagi, sepertinya seperti itu, ya. Karena apa? Karena dia lagi fokus pada keterpurukan finansial dia. Dia butuh hidup, dia butuh memberikan makan pada anaknya. Ini ada yang single parent, ya, kamu berdiri dengan single parent. Ada juga yang berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, ya. Banyak kan seperti ini, ya. Tapi ada juga yang single ketemu single. Ada juga yang memang kalian masih lajang ketemu lajang, tetapi ini lebih fokus ke orang yang sudah mempunyai pasangan atau pernah mempunyai keluarga. Dan saat ini yang dia rasakan, yang dia prioritaskan adalah memperbaiki keterpurukan finansialnya, berjuang untuk finansial. Dan dia mengalami kecewa karena kamu tidak mengerti dia, kamu kurang memahami dia. Kenapa? Ya, karena kamu merasa diabaikan. Tidak, dia tidak mengabaikan kamu, tapi mungkin dia butuh dukungan kamu. Jadi seperti ini, sebaiknya, ya, saran Kondes, kamu cukup tenang saja, kamu cukup mengatur waktu, kapan kalian harus menghubungi dia, kapan tidak. Soalnya di sini dia lebih fokus memperjuangkan masa depannya, karena apa? Keterpurukan finansialnya, seperti itu. Jangan sampai membuat hubungan ini benar-benar hancur atau gagal, karena di sini ada kecurigaan seperti dia mempunyai pilihan lain, atau kamu terlalu posesif membuat dia tidak menyenangi itu, ya. Dan kamu menuduh dia menawarkan cinta yang lain. Tidak ada, ya. Oke, sahabat, semoga ini bisa menjadi pemahaman yang lebih untuk kamu memahami dia, betapa dia butuh waktu dan butuh dukungan kamu. Kalau kamu memang sama dia, sandarkan harapanmu pada Yang Maha Kuasa. Kalau memang kamu cinta dia, bantu dia, doa agar dia terlepas dari permasalahan keterpurukan ekonomi. Karena apa? Seorang maskulin, ya, kalau tidak punya penghasilan seperti apa? Namanya juga
ya hubungan itu tidak harus kontrol ya. Dia punya kehidupan sendiri, kamu juga punya kehidupan sendiri. Sekalipun sudah berumah tangga pun kalian tetap mempunyai kehidupan sendiri. Maksudnya gini, ya ada hal-hal yang tidak harus disampaikan ke kamu gitu ya. Dan dia sekarang memilih untuk memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan keterpurukannya agar menjadi lebih baik atau perbaikan ekonomi. Bantu doa dia, support dia, dan sandarkan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadilah kamu sahabat, jadilah kamu kekasih, jadilah kamu seseorang yang memang bisa memberikan dia itu kebahagiaan, memberikan dia itu ketenangan hati. Jangan menjadikan dia menjadi seseorang yang kebingungan ya. Saat ini dia ragu-ragu terhadap kamu karena kamu terlalu posesif, terlalu lebay gitu kalau orang anak muda bilang seperti itu. Ini adalah hubungan antara orang dewasa yang sudah dewasa ya, sudah matang seperti itu. Jadi jangan seperti anak kecil ya. Bantu dia doa, support dia, oke. Dan sandarkan harapan kepada Yang Maha Kuasa. Ada kalanya seseorang tidak harus bahagia terus, ada kesulitan juga kan, oke. Ada 02, sebuah komitmen. Mungkin kalian memang sudah komitmen ya. Belajar untuk ikhlas melepaskan. Makanya gue selalu bilang, serahkan harapan pada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kamu harus ikhlas melepaskan gitu. Saling mencintai. Di sini saling mencintai. Hati-hati ya, akan ada terjadi the tower. Sebuah kehancuran kalau kamu nggak bisa memelihara hubungan ini. Hanya kamu mengedepankan rasa ego kamu atau rasa curiga kamu. Di sini ada curiga. Kalau kamu setia, ya setialah. Tapi jangan menambah beban dia saat ini. Sampai kedepannya juga seperti itu. Ya. Karena apa? Segala sesuatu tidak seindah yang kita bayangkan. Ada kalanya kita memang butuh perhatian dia, tapi ada kalanya juga dia yang butuh perhatian kita. Jadi saling. Di sini ada saling mencintai. Support dia saat ini. Bantu dia doa. Ya, tenangkan hatinya. Jangan menambah masalah untuk dia. Oke? Berdasarkan shuffle untuk pesan buat kamu. Pesan alam semesta versi Kondes. Bismillahirrahmanirrahim. Kondes akan ambil 1 atau maksimal 2 ya. Seberapa besar rasa cinta dan sayangnya padamu? Ada 2. Pesan buat kamu yang menonton video ini. Rendah hatilah. Ya, jangan ego, jangan sombong, jangan merasa ya. Dengan pasangan kita juga harus menghormati ya. Tetap tegar apapun yang terjadi. Sandarkan semua harapan pada Allah Tuhan kita. Sandarkan cintamu pada Allah atau Tuhan alam semesta kita. Ya, harus belajar lebih sabar kalau memang dia kalau memang kamu mencintai dia. Tapi kalau tidak ya udah, terserah kamu aja. Ya kan? Di sini dia tuh lagi mengalami sebuah masalah. Mungkin ada ancaman keluar dari kerjaannya karena dia tidak memenuhi apa yang menjadi peraturan ya, seperti itu ya. Atau dia memang benar-benar membutuhkan waktu untuk memperbaiki perekonomian. Hidup tidak cuma melulu cinta, hidup tidak cuma melulu sayang ya, butuh hidup. Di sini yang ditekankan oleh pesan itu. Jangan membuat dia sekecewanya sepanjang masa yang nanti akan membuat sebuah kehancuran. Cobalah mulai untuk merubah sikap
kamu yang ego menjadi sesuatu yang arif, menjadi sebuah support yang positif buat pasangan kamu kalau memang kamu mencintai dia. Kalau tidak, ya itu terserah sahabat semua yang menonton video ini dan yang ada di ranah ini ya. Seperti itu ya. Seberapa besar rasa sayang dan cintanya padamu? Besar sekali. Cinta. Tapi sekarang dia lagi terpuruk, kecewa karena kamu selalu mempertanyakan atau menyampaikan hal-hal yang tidak penting. Akan ada kehancuran ya. Oke sahabat, semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik, yang tidak baik diperbaikin. Buang positive thinking kamu, ajukan, kedepankan positive thinking kamu pada Allah, terutama pada Tuhan kita. Segala sesuatu ada maknanya ya. Rendah hatilah, turunkan egomu ya, seperti itu. Tetap optimis ya. Kalau kamu masih sayang, jaga hubungan ini. Kalau tidak, itu adalah pertimbangan kamu ya. Oke, ada kesalahan dalam milik kondisi secara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Pencipta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.